Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jurnal Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian ada dalam kondisi terbaik. Kali ini Jurnal Horor akan kembali mengulas sebuah cerita horor yang lumayan cukup horor, seram, yaitu menceritakan tentang rumah kuntilanak yang berada di perumahan Lawas yang ada juga di sekitaran kota Semarang, yang terjadi di sekitaran tahun 1978. Ini diambil dari kisah nyata dari tweet horornya Agil R. Saputra, tweet horornya di Twitter. Nanti tweetnya akan dicantumkan di deskripsi ya, biar kalian bisa langsung baca langsung ini tweet horornya dari Agil R. Saputra ini. Rumah kuntilanak ini merupakan cerita horor klasik. Cerita ini diambil dari pengalaman langsung dari Ibu Sulami saat menghuni rumahnya di pinggiran kota Semarang di era tahun 70-an. Dan cerita ini akan diambil dari sudut pandang Ibu Sulami. Nah, sebelum masuk ke cerita horornya, Jurnal Horor akan mengucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe, comment, like, and share juga. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis. Oke, nggak usah lama, kita masuk langsung ke ceritanya. Narasumbernya langsung dari Ibu Sulami, Semarang tahun 1960. Di tahun inilah rumah ini dibeli oleh ayah saya bersamaan dengan lahirnya saya beberapa bulan kemudian. Jadi bisa dibilang saya tinggal di rumah ini dari lahir. Sebagai gambaran, rumah ini biasa dengan sepetak perkarangan yang cukup luas di belakangnya. Sejak pertama kali ditempati, di pekarangan itu sudah tumbuh 3 pohon, yaitu pohon sawo, pohon mangga, dan pohon bambu. Kenapa saya harus menyebutkan 3 pohon ini? Karena nanti akan ada ringkasan dengan cerita ini. Penasaran? Kita lanjutin ya. Langsung dari Ibu Sulami sendiri akan menceritakan kelahirannya dulu. Nah, ada sedikit cerita tentang lahirnya saya yang kebetulan saya lahir di rumah ini pada tahun 1960 di sekitaran bulan Juli. Kata ibu waktu itu sekitar jam 1 malam, ibu membangunkan bapak karena ingin buang air. Kebetulan letaknya kamar mandinya terpisah dari rumah, berada di belakang rumah di dekat pepohonan itu. Dipapahlah ibu menuju kamar mandi. Di tengah jalan, bapak mendengar suara anak ayam yang sepertinya sumbernya dari dekat pepohonan itu. Aneh memang, karena kita sama sekali tidak memelihara ayam, tapi bapak tidak memperdulikannya. Sampailah di kamar mandi. Ketika ibu sedang buang air, suara ayam itu masih terdengar meski semakin samar. Dengan sedikit menerawang, bapak melihat ke arah 3 pepohonan itu yang tentunya gelap. Tapi semakin diamati, seperti ada sesuatu di atas pohon mangga. Tepatnya seperti ada putih-putih yang duduk. Bapak yang takut segera memicingkan wajahnya dan berdoa sebisanya. Tapi malah terdengar suara ketawa cekikikan. Bapak ketakutan setengah mati. Tapi ketakutan itu langsung terpecah karena erangan ibu. Dari dalam kamar mandi, ibu kesakitan. Sepertinya ibu mau melahirkan. Di situ bapak langsung menggendong ibu menuju kamar. Sementara suara cekikikan itu masih terdengar seperti mengikuti sampai kamar. Di situ ibu juga mendengar, tapi suasana sudah terlalu panik. Sementara itu, bapak segera mengambil sepeda kayu untuk memanggil bidan. Disitulah ibu saya ditinggal sendiri di rumah. Cukup lama, hampir 1 jam. Karena ke rumah bidan itu hampir 2-3 kilo. Disinilah terjadi pengalaman yang tidak pernah bisa ibu saya lupakan.
Jadi, di tengah ibu menahan sakitnya, di balik jendela kamar terdengar suara cikikikan sambil mengetuk-ngetuk. Ibu saya yang ketakutan hanya bisa rebahan sambil berdoa memegang tasbih. Tapi suara itu semakin menjadi-jadi, seperti mengejek. Ibu melihat ke arah jam, yang kira-kira menunjukkan hampir jam 2 dini hari. Tapi suara itu masih juga ada. Semakin lama mulai timbul rasa marah dari dalam diri ibu saya. Dengan pemikiran tenaga dia melempar tasbih yang digenggamnya ke arah jendela itu sambil berkata, "Nek wani metu kowe. Kalau berani keluar kamu." Sejenak suara itu berhenti. Suasana malam itu hening. Tapi tiba-tiba terdengar suara wanita di balik jendela itu. Suaranya agak serak. Suara itu berkata, "Aku ora wedi, aku tidak takut." Diiringi oleh suara cekikikan dan gangguan itu hilang. Sampai beberapa saat kemudian, bapak saya datang bersama ibu bidan. Saya pun lahir keesokan harinya kira-kira pukul 7 pagi. Cerita ini tidak hanya berhenti di sini. Masih ada lagi cerita seram pasca saya dilahirkan, yang tentunya dialami oleh orang tua saya. Beberapa hari setelah kelahiran saya, para tetangga mulai berdatangan untuk menjenguk saya. Cukup ramah mereka dengan kami yang masih tergolong warga baru, seperti menyambut selamat kelahiran saya. Karena ternyata hanya saya satu-satunya bayi yang berhasil dilahirkan di rumah itu. Jadi singkatnya, kata para tetangga, rumah ini mempunyai semacam kutukan, di mana tidak ada bayi yang berhasil lahir selamat kalau tinggal di rumah ini. Katanya, rumah ini sempat 5-6 kali berganti pemilik, dan semua pemilik tidak berhasil mempunyai anak. Ada saja penyebabnya, kalau tidak keguguran yang meninggal setelah dilahirkan. Konon katanya itu disebabkan oleh kuntilanak yang menghuni area rumah ini. Tentu saja dan kelahiran saya itu mematahkan semua stigmanya. Saya lahir dan sehat di rumah ini. Saat cerita ini mulai terdengar ke orang tua saya, mereka mulai kembali mengingat kejadian waktu itu. Tentu saja mereka berdua sedikit khawatir, tapi mereka mencoba untuk memendamnya dalam-dalam. Bulan pun berlalu. Pasca kelahiran saya, banyak kejadian aneh dan seram katanya di rumah ini, seperti suara tangisan wanita, bau-bau melati, suara ketawa cekikan, suara ketukan, suara anak ayam padahal tidak punya ayam peliharaan, dan barang-barang yang suka berpindah tempat. Walau kejadian-kejadian aneh itu jarang dan tidak setiap hari, tentunya itu cukup mengganggu keluarga kami. Kata ibu, dulu sempat memanggil kiai untuk mengusir penunggu rumah ini. Tapi kenyataannya gangguan itu masih muncul kembali. Pernah di suatu malam, waktu itu di tengah malam, saya terbangun dan menangis kencang, menggerakkan ibu, memberikan saya ASI, tapi saya tidak mau. Mulut saya seperti terus menghindar ketika diberikan ASI oleh ibu saya. Karena tidak mau tenang, saya pun digendong oleh bapak saya. Ditimang-timang sambil berjalan-jalan keluar kamar, saya masih menangis dan bahkan menjadi-jadi. Bersamaan dengan itu, ada suara ketukan pintu depan rumah. Tok, 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 kula nuwun.
Bapak saya pun mendekatinya. Tapi setelah dibukakan, ternyata tidak ada siapa-siapa, dan bapak pun menutup pintu dan berjalan ke dalam rumah sambil menenangkan saya yang terus menangis. Tapi baru beberapa langkah, pintu itu kembali ada yang mengetuk. Dengan agak kesal, bapak berjalan cepat dan langsung membukanya. Tidak ada siapa-siapa. Sudah tidak beres ini, batin bapak saya berkata. Tapi setelah bapak saya membalikkan badan, terdengar suara dari atas. Opo, koleki aku yo. Apa, nyariin aku ya? Diiringi suara cekikikan setelah bapak menengok ke atas. Dalam kondisi agak gelap di ruangan itu, terlihat sosok wanita berambut panjang yang menempel di sudut atas dinding. Wajahnya tak begitu jelas, katanya. Bapak saya langsung berlari menuju kamar. Anehnya, di situ saya mulai berhenti menangis. Sambil diberi susu ASI, ibu saya bertanya ke bapak yang melihat bapak ketakutan. Tapi bapak tidak mau bercerita apa-apa waktu itu. Keesokan harinya, bapak saya sakit demam dan tidak masuk kerja. Barulah di situ bapak bercerita kepada ibu tentang apa yang dilihatnya semalam. Rasanya mau pindah saja dari rumah ini, batin bapak. Tapi ternyata kita terus bertahan. Setelah kejadian itu, bapak saya mengadu ke orang tua, yaitu ke nenek. Dan akhirnya memutuskanlah nenek untuk ikut tinggal di rumah ini untuk menemani ibu saya. Kebetulan nenek saya adalah seorang kejawen. Beliau sangat rumit dengan hal-hal seperti itu. Sebenarnya nenek sudah tahu tentang rumah ini, tapi memang beliau ini ibarat kentongan. Bila tidak ditabuh, takkan berbunyi. Bahkan pada anaknya sendiri. Seandainya bapak tidak mengadu ke nenek, tentu nenek akan diam saja dan menganggap bapak bisa mengatasinya sendiri. Setelah nenek tinggal di sini, nenek melakukan tirakat untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumah ini. Dan cerita singkat dalam tirakatnya nenek ditemui oleh sosok kuntilanak yang katanya menghuni di salah satu pohon di belakang rumah ini. Kata nenek, memang kuntilanak, tapi ini bukan kuntilanak yang biasa, tetapi wujudnya tinggi besar. Dan yang membuat orang tua saya khawatir, kuntilanak itu menginginkan saya. Begini kata nenek, sosok itu berkata, "Putumu tak ngomong yo, cucumu aku rawat ya." Tentu saja nenek tidak mau dan malah balik memarahi sosok itu. Walau dia meminta secara sopan, nenek berkata, "Ora iso, langkahono mayitku. Tidak bisa, langkahi dulu mayatku." Tapi sepertinya sosok itu takut dan menghilang. Sejak adanya nenek, semua gangguan tentang kuntilanak ini sudah tidak ada. Paling cuma suara anak ayam, itu juga menunjukkan bahwa dia masih ada. Itu juga jarang sekali terjadi, kata orang tuaku. Itu cerita horor dari threadnya Agil Saputra bagian pertama. Nanti kita lanjut ke bagian kedua. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah mampir ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe gratis. Terus like, komen juga, share juga. Nanti kita sambung lagi di cerita bagian kedua dari Agil Saputra di rumah kuntilanak. Sampai ketemu di cerita selanjutnya hanya di Jurnal Horor.